Oke, kali ini saya bersama dengan Om Adit Priyono dari Seven Gear Indonesia sebagai rider test produk Seven Gear. Halo Om Adit. Halo, Mas Iwan. Baik, baik. Om Adit ini sudah berpengalaman di dunia adventure ya? Yes. Oke, Om, gimana kabar ini Om? Baik, baik. Baik ya. Gimana Mas Iwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Om. Om, ini kan kita ngebahas mengenai dunia adventure ya? Oke. Nah, ini saya udah mendengar historinya Om Adit nih Oke. ya di dunia adventure. Nah, gimana nih Om? Touring pertama kali menggunakan apa nih? Pertama kali untuk touring ya Om? Iya, pertama kali menggunakan touring itu kala itu menggunakan sepeda motor bebek ya. Bebek. Ya, karena belum ada zamannya Matic kali itu ya. Gitu sekitar tahun 90-an lah. Itu berawal dari motor Honda Grand. Nah, yang mana motor itu sudah sering diajak touring lah waktu itu ya. Waktu itu bukan sebuah touring ya, cuman lebih mungkin pengen ngetes motor ini ya. Oke. Ke waktu itu ke Cianjur ya, ke Puncak ya gitu kala itu. Nah, seiringnya waktu, wah banyak juga nih tempat-tempat bisa dieksplor ya. Akhirnya langsung berpindah ke Honda Tiger kala itu. Oke. Karena waktu itu baru ada Honda Tiger Betul. yang bisa untuk motor touring yang sedikit proper lah. Nah, itu kelebihannya gimana Om untuk pertama kali pakai motor Grand ya? Grand ya? Ya, Honda Grand. Nah, kelebihannya apa tuh kalau misalnya kita buat jarak jauh gitu tuh? Ya sebenarnya sih kembali lagi ya kepada kemudahan dalam penggunaan ya, seperti motor Matic sekarang ya, penggunaannya lebih fleksibel, lebih mudah dikendalikan ya, berbeda dengan motor jenis yang adventure ya, sedikit lebih teknikal dalam berkendaranya gitu. Sedangkan motor Matic ya bagasi besar ya, kita cukup handling dari segi rem dan gasnya ya. Gitu. Berbeda dengan motor yang jenis adventure ya, harus koplingnya Tuh ya, terus handlingnya juga harus kita benar harus siap lah, karena kadang-kadang menggunakan motor adventure jalan yang dilalui itu yang tak biasa. Wah, Gitu. itu ya, kalau sekarang itu disebut jalur-jalur lucu ya Om ya? Ya, jalur dual purpose. Dual purpose. Kira-kira gimana tuh Om Adit untuk pengalaman yang berkesan saat touringnya menggunakan motor Matic atau adventure tuh gimana Om? Oke, jadi mungkin motor Matic ya sekarang ya, gitu ya. Touring dengan motor Matic pertama kali touring jauh yaitu menggunakan Honda Vario. Honda Vario. Kali itu Honda Vario. Ya, kali itu Bandung, Jogja, Jakarta. Wow, mantap. Itu sekitar tahun 2007 itu. Ya, Honda Vario masih ada Hondanya sampai sekarang. Ya. Nah, itu pertama kali dilakukan dengan Honda motor Matic ya. Memang untuk secara bagasi dia lebih besar, secara handling juga lebih ringan ya. Hanya saja ya apa yang perlu diperhatikan yaitu kita harus tahu ya bagaimana menjaga kondisi pengereman, menjaga kondisi handling ya. Karena menggunakan motor Matic itu ketika turunan ya gitu-gitu perlu sangat diperhatikan. Jangan sampai jangan sampai remnya panas ya, sama karena menggunakan motor Matic itu kita tidak ada momentum ya, momentum untuk seperti engine brake ya, jadi perlu sangat dijaga. Nah, itu pengalaman saya tuh menggunakan Matic, akhirnya menotis ya kalau untuk di turunan kita harus menjaga remnya ya. Itu yang paling utama ya Om ya? Paling utama ya gitu ya, misalkan turunannya panjang ya, kita patut aware lah terhadap kondisi rem ya, berhenti dulu cek gitu ya, dan jangan terlalu memacu kendaraannya gitu ya. Misalnya ini Om, itu kan tadi kalau kita di dunia Matic ya Om ya. Nah, kalau di dunia adventure ini, motor adventure itu Om, yang paling berkesan selama ini Om Adit touring tuh gimana Om? Jadi kalau untuk motor adventure ya,
yang paling berkesan yaitu kenyamanannya, Oke. ya, sama ketahanannya, ya. Rata-rata motor adventure suspensinya lebih empuk, ya, lebih empuk, posisi riding lebih rileks, ya, tangkinya besar, ya, Pasti, ya. tangkinya besar dan tenaganya biasanya lebih proper, Lebih ya, apa? gitu. Jadi ketika diajak jalur yang dual purpose atau jalur yang ekstrim, ya dia lebih mampu. Oke. Berarti kalau untuk pakai adventure sendiri atau pakai Matic sebenarnya itu hanya kendaraan ya Om ya? Hanya Yes, kendaraannya. Tergantung dari skillnya kita ya. Setuju Om ya? setuju, ya, karena kita berkendara itu sampai sekarang ini saya tetap ya melakukan upgrading skill, Oke. ya, apa, latihan, ya, belajar, ya, coaching, ya, masih sering saya lakukan, tuh, karena berkendara itu tidak ada yang lebih jago atau lebih pintar, ya, gitu. Tapi kita bagaimana menghadapi suatu kondisi dengan lebih santai, tidak tegang, gitu. Menurut Om Adit nih ya, tipe seperti apa nih ya rider yang misalnya kayak saya nih Om, pertama kali touring pengen mencoba jalur yang lucu, adventure ataupun aspalan ya, itu menurut Om Adit itu saya harus pakai motor yang seperti apa nantinya propernya tuh Om? Gimana tuh? Memang kalau untuk pemula, ya, Hmm, eh, lebih condong kepada yang praktis, ya, oke. praktis, yaitu eh, jalan santai, Hmm, ya, touringnya pun jangan jalan jauh dulu, ya, jarak hmm. menengah menengah dulu, gitu, ya, gitu. Jadi memang penggunaan motor matic itu direkomendasikan. Jadi, wah, saya pengen touring nih, gitu, ya. Tapi bagaimana sih merasakan feel-nya suatu touring itu, ya? eh, nah, menggunakan motor matic yang Hmm, bagasinya besar, hmm. ya, Oke. praktis, handlingnya juga tidak terlalu berat, ya, gitu. Ya, mungkin penggunaan motor matic juga disarankan. Oke. Kalau misalnya saya mau mencoba nih Om untuk motor adventure ya. Nah, itu step by stepnya bagaimana nih? Bagi saya pemula ya, harus seperti apa? Misalnya, contohnya kayak misalnya saya harus punya motor yang berapa cc dulu, ya. Gimana tuh kalau menurut Om Arif? Nah, memang kalau untuk adventure lebih kompleks, ya, karena kita pertama harus mengenali jenis motor adventure-nya itu seperti Ya, apa, oke. ya, karena motor adventure itu sekarang banyak genrenya, ya, ada yang ringnya 17-17, ada yang 17-19, ada yang 17-21, Oke. ya. Gaya berkendaranya pun agak sedikit berbeda dengan jenis motornya, di cc-nya, gitu. Nah, tapi yang paling penting yaitu pertama, ya, kenali dari motor itu sendiri, Mhm, ya. oke. Terus body position setiap motor itu pastinya selalu berbeda, ya. Nah, dengan mengenali karakter si motor tersebut, itu mungkin bisa menjadi permulaan kalau kita akan sering beradventure, ya. Mencoba dari jalur yang on road ke off ke dual purpose, jalur batu, ya, jalur sedikit tanah, ya, jalur gravel. Nah, dengan mengenali motor, pada akhirnya kita akan mengenali kondisi di jalanan nantinya, ya, yaitu nantinya kita akan berpengaruh juga kepada setelan kendaraan, setelan ban, ya, itu sangat dominan kalau kita sering beradventure. Dan pada akhirnya dengan naik motor adventure biasanya akan ingin lebih mengeksplor lebih banyak daerah-daerah, ya. Otomatis, ya, skill berkendara pun, ya, harus ditingkatkan. Berarti bahasa awalnya belusukan ya Om ya? Ya, belusukan, Oke. ya. Biasanya karena motor adventure apalagi ban depannya 21, ya, tentunya akan lebih jauh mengeksplornya. Nah, tapi di situ kita juga mengupgrade skill kita, body balance kita, ya, controlling, pumping, ya. Tapi insya Allah kalau kita udah menguasai itu semua, ya, beradventure akan lebih menyenangkan. Lebih aman juga ya Om ya? Yes, lebih Oke. aman juga. Kan kalau seandainya nih kita sudah motor untuk pemilihan sudah oke ya, untuk style ridingnya atau perlengkapan equipmentnya itu kita seperti apa nih Om? Untuk yang safety-nya nanti ke depannya buat kita riding. Oke, jadi kalau untuk
berkendara dengan misalkan ya ini dengan motor matic ya. Oke, kita mulai Motor matic ya. Motor matic itu lebih simpel, lebih mudah ya gitu. Cukup dengan kita bawa safety gear ya, jaket, helm, glove ya, dengan bagasi yang begitu besar ya. Kita harus juga memanage juga barang-barang yang nanti masuk ke bagasi ya gitu. Mungkin ada barang tambahan yang seperti kita cepat dikeluarkan Ya. ya gitu. Di motor matic itu biasanya untuk penempatan suatu barang sudah cukup proper ya gitu. Hanya tambahan-tambahan seperti mungkin saya sendiri kalau saya touring jauh ada tunnel bag ya di bagian tengah. Oke. Gitu, ya. Skotunnel ya. Skotunnel ya. Itu tujuannya supaya lebih cepat mengeluarkan barang ya, kamera atau apa, dan tidak mengganggu posisi riding karena diletakkan di tengah. Oke. Gitu. Nah kalau untuk di belakang sendiri gimana tuh untuk di tailback-nya? Kalau untuk motor matic Om, Yes, jadi perlengkapan yang cocok di produknya Seven Gear sendiri seperti apa tuh? ya Kalau jadi matic. kalau kita tergantung perjalanannya juga ya. Gitu. Perjalanan juga kalau kita mengambil yang sedikit perjalanan yang jauh ya, baiknya tetap ya bagian belakang kita manfaatkan dengan apa ya, mungkin dengan toolkit ya gitu, dengan toolkit, dengan P3K gitu. Nah itu bisa diletakkan di tailback. Lalu kan itu tadi kita bicara mengenai motor matic ya. Nah kalau untuk perlengkapan equipment sendiri untuk di motor adventure itu seperti apa nih? Yes, kalau motor adventure untuk perlengkapan sebenarnya kita harus lebih melihat kepada motornya ya, karena motor adventure yang pertama dia motornya slim biasanya. Yes. Ya, motornya slim. Nah, untuk dipasang perlengkapan ya ada baiknya ditambahkan dengan ada sedikit bracket ya untuk mengikatnya lebih kokoh, karena tahu sendiri motor adventure maunya itu belusukan terus ya gitu. Tapi biasanya kalau saya sendiri kalau motor adventure ya tentunya tank bag wajib karena itu untuk menyimpan perlengkapan. Kadang-kadang side bag juga ya, tapi side bag itu karena misalkan ini rutenya belusukan, saya pakai side bag yang tidak begitu lebar gitu. Ada produk Seven Gear yaitu yang jenisnya Komodo ya, Komodo maupun Ogior. Saya pakai untuk yang sedikit belusukan ya, masuk ke kampung, ke kebun teh ya, yang tidak mengganggu pergerakan si motor gitu. Untuk tailbacknya tetap dibawa juga karena kadang-kadang kita beradventure menemukan tempat bagus ya. Tentunya kita pengen enjoy di tempat itu ya. Saya bawa tenda, bawa kursi ya. Saya letakkan di bagian atas ya, menggunakan duffel bag biasanya. Nah kalau untuk crash bar bag sendiri untuk di produk Seven Gear itu menurut Om itu penting nggak? Yes, jadi perlengkapan kita berkendara ya, semakin kita proper ya, kita semakin enjoy juga ya akan melakukan suatu perjalanan ya. Kalau crash bar bag biasanya saya di situ isinya itu kanebo. Terus tambal ban. Itu penting juga tuh ya. Ya, tambal ban atau kompresor angin, ban dalam ya, itu biasanya saya letakkan di sebelah kanan. Sebelah kirinya biasanya saya jas hujan. Gitu, jas hujan sama chain loop biasanya. Itu. Jadi semakin kita proper dalam melakukan suatu perjalanan, semakin tenang juga kita melakukan suatu perjalanan yang penuh dengan kejutan sih. Nah itu kan tadi kita bicara mengenai equipment perlengkapan riding ya. Kalau kita pemilihan untuk gear sendiri, untuk jaket sendiri itu bagaimana tuh? Yang proper untuk matic atau untuk motor adventure itu seperti apa? Untuk di produk Seven Gear sendiri tuh? Oke, jadi di produk Seven Gear ini banyak ya, produknya ya, gitu ya. Kalau untuk touring gunakan matic biasanya saya menggunakan jaket yang mesh ya, gitu. Tapi tergantung jalurnya dulu nih. Kalau jalur pantura, saya pakai jaket mesh. Ya, jaket mesh yang mana nggak tahu sendiri pantura itu panas ya. Panas banget. Panas ya.
yang mesnya lebih banyak. Dan kalau untuk ke jalur-jalur yang seperti cuacanya dingin, lewatin kayak ke Puncak, ke Bandung, ya saya pakai produk yang mesnya sedikit. Oke. Berarti untuk produk Seven Gear sendiri untuk jaket-jaketnya memang semuanya proper ke safety ya Om ya. Yes, Ada protektornya ya. wajib, Betul ya Om ya. wajib. Karena mending kita sedikit effort ya memakai suatu jaket ya gitu. Mungkin ada paling kadang nggak kurang nyaman ya tapi itu yang kita yang membuat kita akan lebih safety. Oke. Itu paling wajib gitu. Jadi bahasa awamnya itu nggak apa-apa ribet, yang penting kita safety ya Om ya. Betul. Nah kalau untuk pemilihan glove sendiri nih Om, nah kan Bro Ensis kan ada yang bingung nih. Saya tuh nggak biasa pakai glove atau saya biasa pakai GPS itu, tapi buat pencet-pencet handphone atau pakai GPS tuh susah. Nah ada nggak tips and triknya itu buat Bro Ensis sendiri tuh pemilihan glove sendiri yang bagus tuh seperti apa tuh? Oke, jadi kalau untuk kita riding ya, usahakan membawa 1 atau 2 glove. Ya, gitu. Kadang kita terjadi ya pada saya sendiri ketika makan ya 1 glove ya hilang ya gitu. Jadi waduh itu sangat kerepotan ya gitu. Better membawa 2 glove. Oke. Dan untuk glove yang supaya kita mencari map, mencari apa, memang sebelum riding ya kita baiknya itu sudah menyeting rute tujuan, sudah mapping ya. Jadi menghindari kita sering buka-buka karena itu akan bahaya ya. Tapi di Seven Gear sendiri ya telah mendevelop glove yang jempol dan telunjuknya ya sudah open. Oh udah open gitu, ya. Airnya masih. Jadi itu memudahkan lah gitu. Safety-nya juga masih ada. Yang saya pernah dengarnya Om, ada pemilihan glove itu yang untuk harian itu yang katanya enak banget tuh itu. Yang mana tuh? Ya, jadi beberapa kali mendevelop suatu glove ya, ada glove itu memang yang untuk daily ride khususnya ya, dia yang pertama dia harus nyaman ya, nyaman dan ketika digunakan serasa tidak memakai glove. Nah itu penting juga tuh ya. Kita menyengkeramnya ya, handlingnya juga akan lebih enak. Lebih enak ya. Gitu. Ada beberapa tipe ya. Ada juga glove yang memang untuk semacam dua main adventure ya, gitu ya. Dia itu lebih ketat ya, gitu ya. Lebih tingkat straightnya sedikit ya, gitu. Agak sedikit kaku ya, gitu. Itu emang tujuannya supaya kita lebih ketika adventure ya menyengkeramnya lebih baik. Lebih baik ya. Karena ada glove juga yang untuk touring ya, gitu ya. Touring ya, touring itu biasanya saya pakai untuk yang Seven Gear ada yang ada protektornya, ada beberapa tipe ya. Itu ketika riding perjalanan jauh, perjalanan jauh selain ke satu safe ya, kedua nyaman ya, ketiga ya dalam dalam suatu petualangan kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Betul. Tapi proteksi ya gitu itu lebih utama. Lebih utama dan lebih penting ya Om ya. Yes. Pemakaian produk Seven Gear sendiri itu udah sampai mana aja sih Om? Dalam menguji produk Seven Gear ya sebenarnya itu pernah dilakukan waktu keliling ASEAN ya. Oke. Sampai perbatasan China itu di Boten ya. Jadi sama 1 bulan ya riding ya semua memakai equipment dari Seven Gear ya yang nantinya memberi masukan kepada tim development Seven Gear ya produk mana aja ya yang perlu dikembangkan ya yang perlu dilakukan dalam riset dari glove yang nyaman, jaket yang nyaman, celana yang nyaman gitu ya beri masukan kepada tim riset tentang bagaimana sih gitu ya produk yang sesungguhnya real ketika kita dalam perjalanan gitu ya kesan-kesannya ya itu. Terus sejauh ini ada nggak Om testimoni Seven Gear barang-barang Seven Gear ya jaket ataupun tas ataupun tank bag ya itu yang kira-kira tradernya sudah pernah
crash atau jatuh, produk Seven Gear sendiri itu bertahan atau tidak? Ya, jadi beberapa kali saya pun terjatuh ya di dalam suatu waktu perjalanan keliling ASEAN itu karena trek yang kita tidak mengenal, tidak kita kenal ya gitu. Nah itu agak sedikit sulit Oke. ya. Terakhir 2019 ya produk kita dibawa dari Malaysia ke Mekah gitu ya, di gurun, di panas ya gitu ya, semua approve ya, tidak ada kendala. Itu pun dia dengan barang bawaan yang overload ya. Nah itu luar biasa banget ya untuk testimonial produk. Nah bagi Bro and Sis yang pengen tahu ya Seven Gear sendiri produknya tuh kita bisa dapetin di mana aja sih Om? Untuk mendapatkan produk Seven Gear bisa dapatkan di website Seven Gear ya, sevengearroad.com, atau di marketplace ya seperti Tokopedia, Shopee dengan Seven Gear juga, dan di toko Seven Gear Kalimalang. Itu toko offline-nya ya Om ya? Yes, toko offline. Nah itu Bro and Sis itu dapatkan secara produk-produk Seven Gear dari mulai jaket, tas ya, semua komplit ya Om ya? Komplit. Oke, luar biasa. Ya itu jadi pengalaman touringnya Om Adit ya dengan motor Matic-nya ataupun motor Adventure-nya. Untuk Om Adit sendiri ada pesan-pesan nggak buat Bro and Sis-nya Seven Gear sendiri? Baik Matic dan Adventure mempunyai sensasi berkendara masing-masing ya. Yang penting tetap safety gear yang lengkap dan proper sehingga bisa menikmati perjalanan dengan menyenangkan. Oke guys, jangan lupa share video-video adventure ini ke teman-teman kalian. Salam Seven Gear Adventure 4.